Shalom God Lovers. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita angkat satu pujian. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom God's Lovers. Kita bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema kita hari ini, hidup di dalam iman. Mari kita baca firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kelihatan. Percaya kepada Tuhan penting sekali. Lord, I don't understand, but I trust you. Tuhan, walaupun saya tidak mengerti, saya tetap percaya. Percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita sampai kesudahan alam. Percaya, percaya dan percaya saja. Bagaimana supaya percaya kita tetap baik? Maka tiap-tiap hari kita belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 5 hal penting yang menjadi dasar supaya iman kita tetap baik dan sehat. Supaya perjalanan kekristenan kita menjadi makin hari makin berkenan kepada Tuhan dan hidup kita makin dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan. Tiap-tiap hari mendengarkan apa kata Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Tiap hari ada berita macam-macam. Apalagi dalam pemilu 2024 ini. Tiap hari beritanya terlalu banyak. Media sosial makin tambah banyak. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang dipercaya, ada yang tidak dipercaya. Tapi ada kebenaran yang hidup yang tidak pernah berubah. Ialah kebenaran firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, kita berdoa. Karena iman kita berdoa. Berdoa berbicara kepada Allah. Berdoa berarti menyatakan isi hati kita kepada Allah. Dan berdoa untuk orang lain, berdoa untuk diri kita,
supaya benar-benar Tuhan dipermuliakan. Sangat penting dalam seluruh kehidupan kita. Dua hal itu saya tetap lakukan tiap-tiap hari puluhan tahun. Baca firman Tuhan dan berdoa. Setiap hari duduk bersama istri membaca firman Tuhan dan berdoa. Berdoa untuk banyak hal dan itu sangat penting. Dan hal yang ketiga supaya iman kita tetap bertumbuh ialah persekutuan. Kita menikmati persekutuan, pelayanan, itu juga menolong iman kita untuk tetap bertumbuh. Jadi interaksi dengan orang lain, kesaksian dari orang lain, teman kita, sahabat kita, membuat iman kita juga bertumbuh. Dan yang keempat, pelayanan kita. Kita melayani di mana saja. Saya bersyukur saya hamba Tuhan, orang kecil, dari awal tidak digaji, tapi melayani sudah keliling dunia, 5 benua. Itu kehormatan yang luar biasa. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Saya punya istilah, I do my best and God will do the rest. Percaya Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan akan melakukan yang terbaik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi firman Tuhan, doa, persekutuan, pelayanan, dan yang kelima ialah ketaatan. Tetap kita lakukan itu, taat untuk melakukannya. Dan Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sangat penting membangun komunikasi dengan Tuhan. Paling tidak melalui 4 hal tadi. Firman Tuhan, doa, persekutuan, dan pelayanan. Dengan setia melakukan itu, maka Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu. Saya bersyukur lebih dari 51 tahun melakukan itu dan tetap enjoy. Tetap enjoy. Karena Tuhan tetap memimpin, membimbing menurut jalan yang saya tidak pahami, yang saya tidak mengerti. Tapi Tuhan menuntun begitu banyak hal dalam hidup. Tiap-tiap hari saya hanya mensyukuri segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan saya mau mendorong ibu bapak saudara sekalian, para pemirsa, untuk tetap setia kepada Tuhan. Hidup dalam iman, percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Percaya bahwa tangan Tuhan akan memberkati kita melampaui apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Keyakinan itu akan membuat kita menikmati hidup ini tiap-tiap hari. Enjoy. Rejoice always, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Karena keyakinan kita percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan peduli, Tuhan memonitor jalan hidup kita, Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Tuhan akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Sebab itu tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam iman. Kami tidak lihat, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyediakan. Tambahkan iman kami tiap-tiap hari dalam seluruh kehidupan kami, persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama kami, pelayanan kami, semua tetap kami jalankan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan melakukan jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Buka tingkap-tingkap langit-Mu dan memberkati kami sekalian.
Berkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati dan pagari hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati semua yang memerlukan pertolongan Tuhan saat ini. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God's lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.